Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para saudara-saudara penonton yang saya muliakan, baik, di sini saya akan membahas ilmu yang saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali. Langsung saja tentang tidak boleh mengkafirkan. Baik, saya akan para saudara-saudara penonton, saya akan membacakan kutipan beliau, perkataan beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita semua tidak boleh mengkafirkan seseorang pun dari ahli kiblat, ya, atau orang yang beragama Islam. Maksud ahli kiblat adalah orang yang beragama Islam, karena kita melihatnya berbuat dosa semacam berzina, mencuri atau minum arak. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan. Kamu kafir, tidak boleh. Karena dia berzina, kita kafirkan, kita katakan sama dia seolah-olah nggak ada harapan dia taubat. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Itu mengajarkan hamba Allah bersifat pesimis. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Sudah janji Allah kepada hambanya. Sebesar apapun, sekalipun sebesar buih di lautan, Allah ampuni dosa itu kalau kita benar-benar taubat. Jadi jangan membuat orang putus asa, jangan membuat hamba Allah berputus asa kepada Tuhannya. Jangan. Kamu berzina, dosa kamu besar, tidak bisa diampuni. Tidak. Dosa berzina bisa diampuni. Allah ampuni kalau benar-benar bertaubat. Jangan karena melihat orang berzina kita langsung mengatakan kepada dia tidak ada lagi harapan kamu taubat. Nauzubillah, sama nauzubillah min zalik. Apalah untungnya kamu mengatakan seperti itu? Emangnya kamu siapa? Emangnya Anda siapa? Memangnya Anda yakin Anda sudah pasti masuk surga? Kan belum pasti. Allah sangat benci itu orang seperti itu tuh. Orang yang berkata pesimis, orang yang memutuskan hamba Allah dari rahmatnya. Seperti orang yang pezina. Dia katakan kepada pezina itu, kamu tidak pantas taubat. Allah sudah benci kepadamu, katanya. Orang yang mengatakan seperti itu, ya, seperti itu Allah benci sekali itu. Itu perkataan orang yang putus asa. Allah benci itu. Karena berseberangan dengan firman Allah, berseberangan dengan perintah Allah. Ya. Allah mengatakan sebesar apapun dosa, kalau taubatan nasuha, taubat sebenar-benarnya dan tidak mengulanginya lagi, berjanji tidak mengulanginya, Allah ampuni. Sebesar apapun dosa itu. Allah itu Maha Pengampun. Anda kok bilang-bilang, Anda kok mengatakan kamu pezina, tidak pantas taubat. Auzubillah. Sudah Allah katakan, sebesar apapun dosa kita Allah ampuni. Auzubillah zalik. Orang yang mengatakan seperti itu pantasnya itu dimusnahkan dari muka bumi ini. Itu mengajarkan orang putus asa itu. Ya. Seperti dia aja yang suci, padahal dosa dia numpuk juga. Bahkan dosa dia mungkin yang lebih parah. Mentang-mentang dia rajin ke masjid, mencap orang kafir. Mentang-mentang dia rajin sholat sunnah, mencap orang kafir. Orang berzina dicap kafir. Kamu tidak pantas taubat. Pergi kamu di sini.
kamu pantas neraka. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu. Sedangkan orang yang syirik saja taubat, Allah ampuni dosanya. Ini berzina. Ya. Janganlah mengkafirkan orang karena melihatnya berzina dikafirkan. Janganlah seperti itu. Berilah harapan positif. Ajaklah bertaubat. Ya. Ajaklah bertaubat, bukan malah mengkafirkan, bukan malah membuat dia putus asa. Allah benci itu orang. Allah sangat benci orang yang berputus asa dan orang yang mengajarkan putus asa. Allah benci dua-duanya itu. Orang yang putus asa dan orang yang mengajarkan hamba Allah untuk putus asa. Allah sangat benci itu. Hati-hati. Jadi sebanyak apapun amalan kita itu belum menjamin kita masuk surga. Kita tidak dijamin Allah. Kita tidak dijamin masuk surga. Kita tidak dijamin masuk surga. Maka berhati-hatilah. Istiqomahlah. Marilah kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan sifat istiqomah dalam beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga kita diberikan Allah istiqomah. Dan juga ya, adapun selanjutnya juga tidak boleh kita menempatkan seseorang baik dari golongan ahli tauhid ya, atau yang berpegang teguh pada keimanan bahwa ia akan naik surga atau masuk neraka. Tidak boleh kita mencap orang, tempat kamu surga. Tidak boleh, kamu akan masuk surga. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya, tidak boleh meramalkan orang masuk surga. Tidak boleh. Kita belum pasti. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, ada seseorang ahli ibadah, amalnya banyak, namun menjelang akhir hayatnya dia mengerjakan dosa, lalu ia masuk neraka. Ada juga seseorang ya, pada masa hidupnya mengerjakan dosa dan pada akhir hayatnya dia malah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lalu Allah masukkan ke surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu. Makanya kita harus waspada. Janganlah kita terlalu percaya diri. Janganlah kita terlalu percaya diri bahwa kita akan masuk surga. Belum pasti. Namun selalulah berdoa agar diberikan Allah istiqomah dalam mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga kita semua diberikan Allah semoga kita semua istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di sini ada maksudnya kita tidak boleh ya ada mencap orang masuk surga. Tidak boleh. Belum pasti. Namun katakanlah insya Allah jika Allah menghendaki. Sekalipun amalannya banyak ya, kita belum tentu. Sekalipun amalannya banyak belum tentu. Dan yang hamba Allah, satu-satunya hamba Allah yang dijamin Allah masuk surga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi-nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi itu yang dijamin Allah. Kalau kita mencap Rasul, kalau kita mengatakan Rasulullah masuk surga, itu tidaklah mengapa, karena Rasulullah dan para nabi-nabi dijamin masuk surga. Rasul-rasul utusan Allah dijamin masuk surga. Semua dosa mereka Allah ampuni. Rasul-rasul
utusan Allah itu sudah dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga itu mereka para anbiya, para mursalin yang dijamin masuk surga. Dan kita hendaknya mendoakan orang-orang yang berbuat dosa itu, semoga mereka pun dapat pula surga pula. Artinya semoga kita bersama-sama dengan mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari nerakanya Allah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakanlah diri kita setelah kita doakanlah mereka agar kita bersama-sama dengan mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dan kasihan sekiranya mereka itu akan disiksa dalam neraka, dan kasihan disiksa dalam neraka. Kita boleh mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla nanti akan mengeluarkan beberapa orang dari neraka sesudah mereka itu hangus terbakar. Jadi apa? Maksudnya kita boleh mengatakan bahwa maksudnya di sini ialah kita boleh mengatakan bahwasanya nanti Allah akan mengeluarkan beberapa orang, ya, Allah akan mengeluarkan beberapa orang dari neraka sesudah mereka itu hangus terbakar. Jadi umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah SAW serta umat yang terdahulu yang beriman kepada Allah, namun karena dosanya maka mereka masuk neraka. Setelah dosa mereka habis, setelah mereka disiksa, mereka akan masuk surga. Karena kenapa mereka mau masuk surga? Karena iman mereka kepada Allah masih ada. Mereka masih beriman kepada Allah dan para rasulnya. Mereka masih beriman kepada Allah dan para rasulnya. Tapi karena dosa mereka banyak, melebihi pahala mereka, maka mereka pun masuk ke neraka. Dimasukkan Allah ke neraka untuk mencuci dosa-dosa mereka. Adapun mereka keluar yakni dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Hal ini untuk membenarkan berbagai riwayat yang dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kita pun beriman kepada siksa kubur dan bahwasanya Allah akan menghentikan segenap hambanya di suatu tempat pemberhentian yaitu mahsyar, lalu memperhitungkan amalan orang-orang mukmin dan lain-lain. Kita hendaknya mencintai kaum salaf, itu kaum terdahulu, sebab mereka telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita hendaknya memuji kepada beliau-beliau itu sebagaimana Allah memujinya, dan kita pun hendaknya mencintai beliau-beliau itu seluruhnya. Kita hendaknya semestinya kita mencintai para kaum salaf, karena mereka orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi sahabat Nabi SAW, dan juga termasuk orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Dan kita semestinya lah kita memuji mereka sebagaimana Allah memuji mereka. Cukup sekian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kesalahan itu datangnya dari diri saya, dan kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Jika ada sekali lagi, jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.